Kalau raga kita, jasmani kita butuh makan sate, nasi goreng, bakmi, dan lain sebagainya. Butuh minum air putih, butuh minum kopi, teh, dan lain sebagainya. Tetapi kalau rohani kita tidak butuh apa-apa, tidak butuh makan, ya, atau makanannya berbeda. Kalau boleh diringkas, roh kita ini hanya butuh kedamaian saja. Kenapa bisa punya rasa atau bisa punya rasa? Karena ada aku, sehingga punya rasa. Makanya Gusti Allah itu bisa kita akui keberadaannya karena adanya kehidupan ini. Rasa kita ini mau kita bawa kemana, kan begitu. Kalau rasa ini kita bawa masuk ke dalam unsur manusiawinya, ya pure di situ, hanya urusan duniawi. Nah, kalau rasanya ini masuk ke dalam sini yang bersifat ilahi, ya pure hanya berurusan dengan ilahi, tidak ada lain, tidak ada urusannya dengan cari kekayaan ini itu, sudah beda cerita. Di sini sudah tingkatnya, sudah tingkat masuk ke dalam energinya Gusti Allah ini tadi, keimanan ini tadi. Roh itu punyanya Gusti Allah. Kalau ibarat katanya begini, roh itu tidak ubahnya air, ya kita ini cuman cawannya saja, cuman wadahnya aja, cuman gelasnya. Raga kita ini berasal dari manusia melalui proses dunia, ya nanti juga akan kembali kepada manusia, kembali ke dunia. Kalau kita meninggal contohnya, ya dikembalikan, tergantung manusia-manusia lain yang masih hidup ini. Mau dibakar, mau dikubur, mau diapakan, terserah yang masih hidup. Tapi prosesnya tidak bisa dipungkiri, balik nang dunia lagi. Dari 4 unsur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Dulur-dulur Sinau Urip dimanapun berada, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur, pada malam hari ini, karena memang channel kita ini channel tentang belajar tentang kehidupan, ya, tentang Sinau Urip, ya, khususnya yang berhubungan dengan spiritual dan supranatural, ya, agar kita tidak salah kaprah di dalam mempelajarinya, karena banyak sekali istilahnya pengertian-pengertian yang hanya asal-asalan, digaduk-gaduk ke satu dengan yang lain. Jangan, ya, agar di dalam belajar itu kita betul-betul mengerti sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Itu pesan saya, ya. Saya ingin menguraikan tentang roh, ya, tentang roh, dan juga tentang raga kita atau tentang jasmani kita, di mana roh itu bersifat gaib dan raga kita ini, jasmani kita ini bersifat fakta. Kenapa ini ingin juga saya uraikan? Agar dulur-dulur juga bisa memahami konsep hidup kita. Jadi konsep hidup kita itu sudah jelas, satu bersifat fakta, yang satu bersifat gaib. Yang fakta ya raga kita ini, yang mana raga kita ini tercipta dari kedua orang tua kita melalui proses manusiawi atau duniawi, di mana isinya hawa nafsu. Makanya kalau kita bicara tentang manusia, ya isinya hawa nafsu semua. Mau nafsu yang positif ataupun nafsu yang negatif. Intinya hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan sebuah keinginan. Nah, makanya menungso iku isine mong kepingin ae, ora ono enteke. Gak ada habisnya. Itu sifatnya manusia, karena senantiasa ingin, dan ingin. Nah, kalau sifat daripada roh atau rohani kita tidak sama dengan sifat manusiawinya. Rohaninya hanya butuh damai, hanya butuh tentrem, hanya butuh tenang. Karena apa? Karena bersifat ilahi, bersifat gaib. Nah, makanannya pun juga tidak sama. Kalau raga kita, jasmani kita butuh makan sate, nasi goreng, bakmi, dan lain sebagainya. Butuh minum air putih, butuh minum kopi, teh, dan lain sebagainya. Tetapi kalau rohani kita tidak butuh apa-apa, tidak butuh makan, ya, atau makanannya berbeda.
Kalau boleh diringkas, roh kita ini hanya butuh kedamaian saja. Roh kita ini bersifat betul-betul adalah zat yang maha suci, ya, yang memang tidak punya sifat apapun, tidak punya rasa. Inilah banyak yang salah mempelajari tentang spiritual, ya, yang mengatakan bahwa roh itu punya rasa. Itu banyak sekali. Padahal kalau kita bicara tatanan kehidupan kita sebagai manusia, itu kan ada 1, 2, dan 3. Di mana yang satu, yang di tengah ini adalah rasa. Kenapa bisa punya rasa atau bisa punya rasa? Karena ada aku, sehingga punya rasa. Makanya Gusti Allah itu bisa kita akui keberadaannya karena adanya kehidupan ini, termasuk karena adanya kita atau karena adanya aku. Kalau tidak ada itulah, siapa yang mengakui Gusti Allah? Tidak ada. Karena Gusti Allah bukanlah sebuah sosok. Kita bicara roh juga enggak berwujud seperti roh, seperti hantu, atau roh seperti wujud manusia, enggak seperti itu. Roh daripada kehidupan itu kalau saya ibaratkan tidak ubahnya seperti air. Bergantung daripada wadahnya. Itulah kehidupan. Untuk itulah diciptakan kita sebagai manusia dengan luar biasa sempurnanya, sehingga kita dibekali akal budi atau pikiran untuk kita bisa menjalankan semua perangkat yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, kalau kita kembali kepada sifat daripada roh, ya tentunya roh ini tidak ada sifat apapun. Makanya tadi saya sampaikan di sini ada aku, yang di dalamnya ada rasa, yang masuk di dalamnya lagi ada energinya Gusti Allah itu tadi, ya. Nah, di sini ada manusianya atau alat daripada manusia yang tersimpan di dalam otak kita ini, perangkatnya ya ini semua, ya. Nah, yang di sebelah sini itu yang bersifat ilahi. Lah, tinggal rasa kita ini mau kita bawa kemana, kan begitu. Kalau rasa ini kita bawa masuk ke dalam unsur manusiawinya, ya pure di situ, hanya urusan duniawi. Lah, kalau rasanya ini masuk ke dalam sini yang bersifat ilahi, ya pure hanya berurusan dengan ilahi, tidak ada lain, tidak ada urusannya dengan cari kekayaan ini itu, sudah beda cerita. Di sini sudah tingkatnya, sudah tingkat masuk ke dalam energinya Gusti Allah ini tadi, keimanan ini tadi. Makanya rasa itu ada ya karena aku ini tadi, yang di tengah ini tadi. Jadi memang agak rumit ya, dulur-dulur semua, agak rumit. Beda dengan ketika kita nanti bertatap muka atau kita bicara secara langsung, mungkin Mas Wahyu bisa menyampaikannya dengan gamblang. Sekali lagi, karena ini kita kita sampaikan kepada halayak umum, mau diterima mau tidak monggo, tapi ada keterbatasan untuk Mas Wahyu bisa menyampaikannya dengan gamblang. Beda ketika kita bertemu langsung atau bertatap muka, karena pasti ada pro kontra dan lain sebagainya. Jadi untuk itu saya pahamkan sedikit ya tentang roh dan juga raga kita, yang mana tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau rogo kita ini ya diciptakan oleh kedua orang tua kita. Nah, kalau roh itu ya punyanya Gusti Allah, ya. Roh itu punyanya Gusti Allah. Kalau ibarat katanya begini, roh itu tidak ubahnya air, ya kita ini cuman cawannya saja, cuman wadahnya aja, cuman gelasnya. Jadi sekali lagi, yang punya rasa itu ya manusia. Karena ada aku ini tadi, jadi ada rasa itu tadi. Tinggal rasa ini dibawa masuk kemana? Kepada rasanya Gusti Allah atau kepada rasanya manusia? Karena ini ada di tengah-tengah posisinya. Gitu loh. Nah, kalau dikembalikan kepada pengertian tentang roh dan tentang raga yang tentunya berhubungan dengan kehidupan kita di dunia ini, sudah jelas sekali. Nah, raga kita ini berasal dari manusia melalui proses dunia, ya nanti juga akan kembali kepada manusia.
kembali ke dunia. Kalau kita meninggal contohnya, ya dikembalikan, tergantung manusia-manusia lain yang masih hidup ini. Mau dibakar, mau dikubur, mau diapakan terserah yang masih hidup. Tapi prosesnya tidak bisa dipungkiri, balik nang dunia lagi. Dari 4 unsur itu tadi. Yang bersifat api akan kembali ke api, yang bersifat air kembali ke air, yang bersifat tanah kembali ke tanah, yang bersifat angin atau udara kembali ke udara. Makanya kalau ada yang tanya, Mas Wahyu bagaimana dengan kita yang bertato, ya badannya digambar, ditindik dan lain sebagainya lah, terus intinya dirubah sebagaimana sukanya. Apakah itu mempengaruhi hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa? Kalau menurut sudut pandangnya Mas Wahyu secara pribadi tidak ada pengaruhnya. Karena itu murni bersifat manusiawi atau duniawi. Jadi kalau ditanya pengaruhnya kemana? Ya pengaruhnya ke sesama manusia. Pengaruhnya ke duniawi ini. Gitu loh. Ada yang nilai bagus, ada yang nilai tidak bagus, atau ada yang menilai negatif, ada yang menilai positif. Makanya kalau kita mau berbaik-baik, kalau kita mau supaya semuanya berjalan dengan baik, dengan sesama manusia, dengan jagat raya atau dunia ini, ya kita harus memperlakukan diri kita, juga memperlakukan manusia lainnya yang ada di jagat raya ini dengan baik. Karena hubungannya pure, hanya duniawi. Kalau hubungan dengan Gusti Allah tidak ada. Misalkan, oh sudah meninggal berarti nanti tidak diterima, tidak ada. Ya pasti diterima wong sudah meninggal. Karena apa? Melalui proses duniawi akan kembali ke duniawi. Nah, baru kalau kita bicara tentang roh atau rohani atau unsur ilahi, ini sudah berbeda lagi. Jadi yang punyanya manusia kembali ke manusia, yang punyanya ilahi kembali kepada ilahi yang bersifat gaib. Roh kita kembali kemana? Ya udah kembali kepada yang punya, sudah. Kalau bicara prosesnya, sudahlah, kita tidak perlu memperdebatkan itu. Tapi Mas Wahyu berusaha mempelajari dari kehidupan pribadinya Mas Wahyu, bahwa roh kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, manakala kita beriman hanya kepada Yang Maha Kuasa, atau kita beriman kepada Gusti Allah. Jadi simple. Sebagai manusia, raga ini ya akan saya gunakan dengan semestinya, dengan baik, agar bisa bermanfaat juga untuk manusia-manusia yang lain. Lah kalau rohnya, ya saya beriman kepada Gusti Allah. Nanti ketika saya mati, saya yakin saya pasti akan kembali kepada Gusti Allah. Jadi bahasa Mas Wahyu secara sederhana, saya masuk surga ya manakala roh saya kembali diterima oleh Yang Maha Kuasa. Jadi ini sekali lagi ini merupakan kajian atau pengertian pemahamannya Mas Wahyu atas dasar Mas Wahyu mempelajari unsur hidupnya Mas Wahyu. Saya tidak pernah menyuruh, saya tidak pernah memaksakan kehendak panjenengan semua untuk mempercayai apa yang saya sampaikan. Dan saya juga tidak pernah merasa benar sendiri atau merasa bahwa yang lainnya adalah salah. Sekali lagi, kita bicara tentang agama, kita bicara tentang keyakinan, kita bicara tentang kepercayaan kita, itu bersifat pribadi dan itu individu. Sejauh tidak melanggar norma agama, tidak melanggar etika di dalam kita bermasyarakat, tidak melanggar hukum, saya rasa kita semua punya kebebasan untuk menyampaikan apa yang kita mengerti. Yang jelas di situ tidak ada unsur untuk memaksa, tidak ada unsur ajaan, tidak ada unsur yang bersifat doktrin bahwasanya ini adalah ajaran yang benar, tidak. Sekali lagi, negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari berbagai macam ras, terdiri dari berbagai macam adat istiadat, beraneka ragam tradisi dan budaya yang tentunya kita sebagai manusia yang dibekali oleh akal budi dan hati yang bersih daripada Yang Maha Kuasa, hendaknya kita bisa menjaga kehidupan ini dengan senantiasa berbaik sangka,
dengan senantiasa bisa saling menghargai, bisa saling menghormati satu dengan yang lainnya. Saya rasa itu ya yang ingin saya sampaikan kepada dulur-dulur semua. Sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua di dalam mempelajari kehidupan kita sebagai manusia. Kalau ada kurang lebihnya, ada salah benarnya, saya memohon maaf kepada dulur-dulur semua. Tetap support terus Sinau Urip Channel ya, bagikan kepada dulur-dulur yang lain. Barangkali ini semua bisa menjadikan manfaat agar kita bisa menjalani hidup kita jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.